Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kenalkan, nama saya Ali Yulianto Kusnadi. Saya dari kelas 3A Pendidikan Matematika. Saya di sini akan membahas mengenai persamaan garis lurus. Submateri yang akan saya bahas diantaranya: yang pertama, grafik berbentuk garis lurus dan grafik yang berbentuk parabola. Materi yang kedua yaitu mengenai pengertian persamaan garis lurus. Yang ketiga yaitu menggambar persamaan garis lurus. Yang keempat yaitu mengenai gradien atau kemiringan garis. Submateri yang pertama yaitu grafik yang berbentuk garis lurus dan grafik yang berbentuk parabola. Perhatikan persamaan berikut. Persamaan yang pertama, Y sama dengan 2X tambah 1. Persamaan yang kedua, Y dikurang X dikurang 2 sama dengan 0. Persamaan yang ketiga, Y sama dengan X pangkat 2. Persamaan yang keempat, Y sama dengan negatif X pangkat 2 tambah 4. Nah, untuk mengetahui persamaan mana yang termasuk dalam grafik berbentuk garis lurus dan persamaan mana yang termasuk grafik yang berbentuk parabola, maka keempat persamaan di atas bisa digambarkan dalam koordinat kartesius sehingga diperoleh gambar grafik seperti berikut ini. Nah, persamaan yang pertama digambarkan oleh grafik A atau yang berwarna hitam. Kemudian persamaan yang kedua digambarkan oleh grafik B atau yang berwarna hijau. Persamaan yang ketiga digambarkan oleh grafik yang bertanda C atau yang berwarna merah. Kemudian persamaan yang keempat digambarkan oleh grafik D atau yang berwarna biru. Setelah kita memperhatikan persamaan yang pertama yaitu Y sama dengan 2X ditambah 1, dan persamaan yang kedua yaitu Y dikurang X dikurang 2 sama dengan 0. Kedua persamaan itu merupakan grafik yang berbentuk. Untuk membuktikan bahwa persamaan 1 dan persamaan 2 merupakan garis atau grafik yang berbentuk garis lurus, di sini saya akan menggunakan media pembelajaran atau software GeoGebra Classic 6. Untuk membuktikannya itu mudah, kita masukkan persamaannya yaitu Y sama dengan 2X ditambah 1, kemudian klik enter. Nah, jadi terbukti bahwa persamaan 1 merupakan grafik yang berbentuk garis lurus. Kemudian persamaan yang kedua ya, kita masukkan persamaannya Y dikurang X dikurang 2 sama dengan 0, kemudian enter. Kita beri tanda agar berbeda. Oke. Nah, terbukti ya bahwa persamaan 2 yaitu Y dikurang X dikurang 2 sama dengan 0 merupakan grafik yang berbentuk garis lurus. Kemudian adapun persamaan yang ketiga yaitu Y sama dengan X pangkat 2, dan persamaan yang keempat yaitu Y sama dengan negatif X pangkat 2 tambah 4 merupakan grafik berbentuk parabola. Kemudian kita akan membuktikan bahwa persamaan ketiga dan keempat merupakan grafik yang berbentuk parabola. Caranya sama, yaitu kita masukkan persamaannya. Persamaan yang ketiga yaitu Y sama dengan X pangkat 2. Nah, terbukti ya bahwa
persamaan ketiga merupakan grafik yang berbentuk parabola. Kemudian persamaan yang ketiga sudah terbukti. Kemudian persamaan yang keempat, yaitu Y sama dengan negatif X pangkat 2 ditambah 4. Nah, terbukti bahwa persamaan ketiga dan keempat merupakan grafik yang berbentuk parabola. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa di persamaan A dan B, pangkat tertinggi variabelnya 1. Sedangkan dari persamaan C dan D, pangkat tertinggi variabelnya 2. Perbedaan pangkat inilah yang menyebabkan perbedaan bentuk grafik yang dihasilkan. Persamaan-persamaan pangkat tertinggi variabelnya 1, yaitu persamaan yang ke-1 dan persamaan yang kedua. Inilah yang disebut persamaan graf. Sub yang kedua, persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus adalah suatu fungsi atau pemetaan matematika yang apabila digambarkan dalam bidang koordinat kartesius dan berbentuk grafik garis lurus. Bentuk persamaannya yaitu Y sama dengan mx tambah c atau ax tambah by tambah c sama dengan 0, di mana m sebagai hadien, c sebagai konstanta, a dan b sebagai koefisien, x dan y sebagai variabel. Sub yang ketiga, kita akan mempelajari langkah-langkah persamaan, langkah-langkah menggambar persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus dapat digambarkan dalam koordinat kartesius untuk mendapatkan grafik yang berbentuk garis lurus. Nah, berikut ini langkah-langkah. Yang pertama, menentukan dua titik yang dilalui oleh garis dalam persamaan tersebut, baik itu dua titik sembarang yang memenuhi persamaan maupun dua titik yang merupakan titik potong sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Langkah yang kedua yaitu kita plot atau tempatkan kedua titik yang telah diketahui di langkah yang pertama ke dalam koordinat kartesius. Langkah yang ketiga, menghubungkan kedua titik yang telah diplot atau ditempatkan menjadi sebuah garis. Contoh soal, gambarlah grafik persamaan Y sama dengan X tambah 4. Penyelesaiannya yaitu langkah pertama, menentukan titik potong. Jika memotong sumbu X, maka Y sama dengan 0. Kita substitusikan Y sama dengan 0 ke dalam persamaan Y sama dengan X tambah 4, sehingga X tambah 4 sama dengan 0. Kemudian kita jumlahkan kedua ruas dengan negatif 4, yaitu X tambah 4 dikurang 4 sama dengan 0 dikurang negatif 4, sehingga X sama dengan negatif 4. Kemudian kita memperoleh titik koordinatnya yaitu negatif 4,0. Yang kedua, jika memotong sumbu Y, maka X sama dengan 0 kita substitusikan dalam persamaan Y sama dengan X plus 4. Sehingga Y sama dengan 0 tambah 4, Y sama dengan 4. Sehingga titik koordinatnya 0,4. Kemudian kita masukkan tabel pasangan penulisannya sehingga lebih mudah dipahami. Apabila X 0, Y-nya 4. Apabila Y-nya 0, X-nya min 4. Langkah yang kedua yaitu kita tempatkan
kedua titik yang telah kita ketahui ke dalam koordinat kartesius. Nah, titik yang pertama yaitu 0,4, di mana x-nya 0, y-nya 4. Di sini ya, tanda hijau. Kemudian titik yang kedua yaitu negatif 4,0. Coba tanda bahwa x-nya negatif 4 dan y-nya 0. Di sini warna ungu. Langkah yang ketiga atau yang terakhir yaitu dengan menghubungkan kedua titik yang telah kita plot atau yang telah kita tempatkan dalam diagram kartesius menjadi sebuah garis. Nah, kita hubungkan atau kita tarik garis yang melalui titik 0,4 dan negatif 4,0 sehingga terdapat atau terbuat menjadi grafik f atau y sama dengan x ditambah 4. Kemudian sub yang terakhir atau yang keempat, saya akan membahas mengenai gradien atau kemiringan garis. Kita bisa lihat bersama-sama ada gambar gunung, ada tangga, ada garis. Pernah kalian mendaki gunung atau menaiki tangga? Gunung dan tangga memiliki kemiringan yang berbeda, sama halnya dengan garis ini yang memiliki kemiringan. Nah, kemiringan garis inilah yang disebut dengan gradien dan biasanya disimbolkan dengan huruf M. Nilai gradien bersifat tetap dan tergantung pada perbedaan tinggi atau ordinat atau sumbu Y dan perbedaan data atau absis atau sumbu X, sehingga didapat persamaannya bahwa gradien atau M sama dengan perbandingan sumbu Y atau ordinat dengan sumbu X atau absis. Nah, kita lihat di sini ada gambar tangga ya. Kita coba masuk ke dalam contoh bahwa tinggi tangga di atas adalah 3 meter, tingginya 3 meter. Dan jarak mendatarnya dari tangga sampai ke tembok yaitu 4 meter. Nah, kemudian perintahnya tentukan kemiringan atau gradien di tangga tersebut. Jawabannya yaitu berdasarkan definisi di atas, gradien atau kemiringan adalah perbandingan antara tinggi atau sumbu Y atau ordinat dengan sumbu X atau absis, sehingga kita dapat menghitung gradiennya yaitu M sama dengan Y per X, di mana Y sebagai tinggi yaitu 3 meter dan X sebagai panjang atau jarak tangga ke dalam tembok yaitu 4 meter, sehingga gradiennya yaitu 3 per 4 meter. Nah, karena bentuk persamaan garis lurus itu bermacam-macam, sehingga dalam menghitung gradien pun kita harus memiliki pola yang berbeda-beda. Nah, contohnya yang pertama, pada persamaan garis Y sama dengan MX, nilai gradien pada persamaan garis Y sama dengan MX yaitu sama dengan besar nilai M. Gradiennya ini besar M, atau nilai koefisien dari variabel X yaitu ini. Contoh,
supaya lebih mudah dipahami. Yang pertama, persamaan garis 2x ditambah 2y sama dengan 0. Carilah hadiahnya. Jawab, kita ubah dahulu persamaan garis menjadi bentuk y sama dengan mx. Kita masukkan soalnya 2x tambah 2y sama dengan 0. Kita ubah ke dalam bentuk y sama dengan mx, sehingga kita jumlahkan kedua ruas dengan negatif 2x, sehingga negatif 2x ditambah 2x ditambah 2y sama dengan 0 tambah 2x ditambah 0 ditambah negatif 2x menghasilkan 2y sama dengan negatif 2x. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 2, yaitu sehingga 2y dibagi 2 sama dengan min 2x bagi 2 menghasilkan y sama dengan negatif x. Karena nilai gradien merupakan koefisien dari variabel x, koefisien dari variabel x dari persamaan tersebut merupakan min 1, sehingga nilai gradiennya yaitu min 1. Contoh yang kedua, persamaan garis 2y sama dengan 4x, tentukan gradiennya. Ya, kita jawab, persamaan di atas telah memenuhi persamaan bentuk persamaan garis y sama dengan mx, maka 2y sama dengan 4x. Kedua ruas kita bagi 2, sehingga 2y bagi 2 sama dengan 4x dibagi 2 menghasilkan y sama dengan 2x. Karena gradien merupakan nilai koefisien dari variabel x, sehingga nilai gradiennya yaitu 2. Kemudian untuk membuktikan nilai gradien dari contoh soal persamaan garis yang berbentuk y sama dengan mx, contoh yang pertama yaitu persamaannya 2x ditambah 2y sama dengan 0 dengan gradiennya min 1. Kita akan buktikan. Makanya yang pertama yaitu kita klik atau kita ketik persamaannya 2x ditambah 2y sama dengan 0, kemudian enter ya. Nah, setelah itu kita klik kanan pada persamaan tersebut, kita pilih persamaan sehingga bentuk persamaannya y sama dengan mx plus c. Nah, ini kan sama, sehingga kita dapatkan bahwa gradien dari persamaan 2x tambah 2y sama dengan 0 yaitu koefisien dari variabel x yaitu min 1. Alangkah lebih yakin kita klik dulu yang membentuk sudut ini, kemudian kita pilih kemiringan. Setelah kita klik, ada perintahnya yaitu pilih garis. Kita pilih, klik dalam garisnya, akan muncul nilai tanda dari gradien atau kemiringan garis tersebut, yaitu negatif 1, terbukti. Oke. Kemudian soal yang kedua, 2y sama dengan 4x dengan gradiennya 2, kan kita buktikan. Makanya sama, kita ketik 2y sama dengan 4x, kemudian enter, kemudian klik kanan dalam persamaan, kita pilih persamaan y sama dengan ax plus b. Nah, sehingga gradiennya yaitu koefisien dari variabel x yaitu 2. Sudah terbukti sama. Kita coba lagi untuk sangat memastikan, klik dalam garisnya. Nah, akan terbukti
bahwa gradien dari persamaan 2y dengan 4x sama dengan 2. Yang kedua, mencari gradien pada persamaan garis y sama dengan mx ditambah c. Nilai gradien pada persamaan garis y sama dengan mx tambah c sama dengan besar nilai m atau nilai koefisien dari variabel x m atau koefisien dari variabel x. Kita coba masuk contoh 1. Persamaan garis min 6x tambah 3y sama dengan 9. Cari gradien. Jawab. Kita ubah persamaan garis min 6x tambah 3y sama dengan 9 menjadi bentuk y sama dengan mx tambah c. Yang pertama kita masukkan soal min 6x tambah 3y sama dengan 9. Kita ubah menjadi y sama dengan mx tambah c, itu dengan menjumlahkan 6x pada kedua ruas, sehingga 6x dikurang 6x tambah 3y sama dengan 6x tambah 9, sehingga menghasilkan 3y sama dengan 6x tambah 9. Kemudian kedua ruas kita bagi 3, sehingga 3y dibagi 3 sama dengan 6x tambah 9 bagi 3, menghasilkan y sama dengan 2x tambah 3. Karena gradien merupakan nilai m atau nilai koefisien dari variabel x, sehingga gradien dari persamaan min 6x tambah 3y sama dengan 9 adalah 2. Untuk membuktikan nilai gradien dari persamaan dalam bentuk y sama dengan mx tambah c, yaitu pada soal yang pertama min 6x plus 3y sama dengan 9, dimana secara manual didapat gradiennya yaitu 2. Kita akan coba menggunakan media ini. Sama langkahnya, setelah kita menulis, kemudian enter, kemudian kita klik kanan persamaan tersebut, kita ubah menjadi persamaan y sama dengan ax plus b, sehingga kita dapat bahwa nilai gradien min 6x tambah 3y sama dengan 9 yaitu koefisien dari variabel x, yaitu 2. Nah, kita akan mencoba dengan bentuk persamaan y sama dengan mx, tetapi dengan contoh soal yang sama. Nah, kita akan melihat apakah perbedaannya. Kita coba min 6x tambah 3y, karena kita akan menggunakan bentuk persamaan y sama dengan mx, sehingga kita ubah c ini menjadi 0. Oke, sehingga sama dengan 0. Kemudian enter ya. Sama, kita klik kanan, kita ubah persamaannya. Nah, ini kita dapat simpulkan bahwa gradiennya sama, yaitu 2. Kita coba buktikan.
persamaan dengan bentuk Y sama dengan mx plus c dan persamaan Y sama dengan mx memiliki gradien yang sama, tetapi letak dari garis tersebut yang berbeda. Nah, dapat kita lihat. Sehingga dapat kita simpulkan ya, bahwa dari persamaan Y sama dengan mx plus c yang berpengaruh terhadap gradien yaitu koefisien dari variabel x dan c berpengaruh sebagai letak dari garis tersebut. Kita akan coba ya. Kita masukkan B dengan 1, enter. Kemudian C dengan 1, ini kita hapus ya. Kita masukkan persamaannya, yaitu Y sama dengan bx plus c. Kita akan membuktikan bahwa nilai c ini berpengaruh terhadap letak garis. Kita akan coba ubah nilai konstanta c ini. Nah, kita lihat bahwa nilai atau garis tersebut berubah tempatnya, sesuai dengan nilai c yang diketahui. Oke. Kemudian yang kedua, kita akan membuktikan bahwa nilai m atau b atau m merupakan koefisien dari x. Ini merupakan nilai yang berpengaruh terhadap besar kecilnya nilai gradien suatu garis. Kita akan coba. Semakin besar nilai m, maka semakin besar kemiringannya. Terus mengecil sebanding lurus dengan mengecilnya koefisien variabel x. Oke, jadi terbukti ya bahwa yang mempengaruhi gradien di persamaan y dengan mx plus c yaitu koefisien dari variabel x, dan yang mempengaruhi posisi dari persamaan y sama dengan mx plus c yaitu nilai c tersebut. Yang ketiga, mencari gradien pada persamaan garis ax plus by plus c dengan 0. Nilai gradien pada persamaan garis ax plus by plus c dengan 0 dapat ditentukan dengan mengubah persamaan garis tersebut dalam bentuk y sama dengan mx plus c. Kemudian nilai gradien dapat diperoleh nilai m atau nilai koefisien dari variabel x yaitu m, atau cara yang lebih mudah untuk mencari nilai gradien persamaan garis
AX plus BY plus C sama 0 dengan perbandingan negatif A per B. Perbandingan tersebut kita peroleh dari AX plus BY plus C sama 0 kita ubah dalam Y sama dengan MX plus C dengan menjumlahkan kedua ruas dengan min AX min C, sehingga kita dapat negatif AX dikurang C ditambah AX ditambah BY ditambah C dengan 0 dikurang AX dikurang C menghasilkan BY sama dengan min AX dikurang C. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan B, sehingga BY dibagi B sama dengan min AX min C dibagi B menghasilkan Y sama dengan min A per B X dikurang C per B. Karena nilai gradien merupakan nilai M atau koefisien dari variabel X, sehingga nilai gradiennya yaitu min A per B. Untuk lebih memahaminya, kita coba masuk ke dalam contoh. Berikan persamaan garis 6x tambah 3y tambah 9 0. Tentukan nilai gradiennya. Jawaban kita dapat memperolehnya yaitu A 96, A, B, C. A 96, B 93, C sama dengan 9. Maka gradiennya adalah perbandingan negatif A per B. A 6, B 3 kita masukkan, sehingga negatif 6 per 3 yaitu negatif 2. Kemudian dengan langkah yang kedua yaitu 6x ditambah 3y ditambah 9 sama 0. Kita ubah kedua ruas dengan dijumlahkan dengan min 6x min 9, sehingga kita dapatkan min 6x dikurang min 9 ditambah 6x ditambah 3y ditambah 9 sama dengan 0 dikurang 6x dikurang 9 menghasilkan 3y sama dengan negatif 6x dikurang 9. Kemudian kedua ruas garis, kemudian kedua ruas kita ubah, kita bagi dengan 3, yaitu 3y per 3 sama dengan min 6x dikurang 9 bagi 3 menghasilkan y dengan 2 min 2x min 3. Karena nilai gradien merupakan nilai koefisien dari variabel x, sehingga gradiennya yaitu min 2 dan bukti sama, sehingga nilai gradien dari 6x plus 3y plus 9 sama dengan 0 yaitu min 2. Kemudian untuk membuktikan nilai gradien dari persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0, itu dalam soal persamaannya berbentuk 6x plus 3y plus 9 sama dengan 0 dengan gradien yang dihasilkan yaitu min 2 jika dihitung secara manual, apakah sama sesuai dengan menggunakan media pembelajaran. Setelah kita tulis kemudian klik enter, sama, yaitu kita ubah persamaan tersebut menjadi y dengan ax plus b. Oke.
sehingga kita dapat nilai ADN yaitu min 2. Itu nilai koefisien yang terhemat ini. Kita buktikan. Ya, sesuai. Cukup sekian pemaparan saya mengenai materi keseluruhan Yesus Bagus. Mohon maaf kurang dan lebihnya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.